kita akan membahas tentang salah satu matematika dasar ya, yang biasanya dipelajari di SD, yaitu tentang pecahan dan operasi pecahan. Oke, kita lanjut. Pecahan dan operasi pecahan. Oke. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat dinyatakan dalam bentuk misalkan A per B atau B per C dan C per D, kemudian seterusnya ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan pecahan. Jadi jika teman-teman temukan bilangan dalam bentuk seperti ini, maka itu dinamakan sebagai pecahan. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam bilangan ini, bentuk susunan ini A per B, itu A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Nah, A disebut pembilang, B disebut penyebut. Dengan ketentuan A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, teman-teman sudah ketahui kan bilangan bulat? Bilangan bulat itu bilangan mulai dari minus tak terhingga sampai dengan plus tak terhingga. Nah, itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, terus B yang disebut dengan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, jika dia sama dengan 0 maka dia itu tidak bisa disebut sebagai bilangan pecahan atau bilangan rasional. Kemudian teman-teman, dalam pecahan itu dikenal yang namanya operasi pecahan. Nah, operasi pecahan itu terbagi atas 4. Ada yang disebut dengan penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan itu memiliki kemiripan ya. Seperti kita ketahui bahwa tambah dan kurang itu sebetulnya satu arah. Nah, sedangkan perkalian dan pembagian pun demikian. Perkalian dan pembagian itu sama, yaitu sejenis, yaitu satu arah ya. Dalam artian bahwa operasi yang berlaku pada keduanya itu sama, cuma berbeda dalam hal hasil akhir yang akan diperoleh. Oke, kita bahas tentang yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Teman, bentuk penjumlahan pecahan itu seperti ini. Misalkan A per B tambah C per D. Dalam penjumlahan pecahan itu, untuk menyelesaikannya, maka penyebut itu perlu disamakan. Karena ini tidak sama, maka dia itu perlu disamakan. Nah, ketika sudah sama baru operasi itu bisa berjalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah pembilang pertama dikali dengan penyebut kedua ya, A kali D. Kemudian penyebut pertama dikali dengan pembilang kedua, itu B kali C. Sini tambah ya, bagi. Nah, cara menyamakan penyebutnya adalah B dikali dengan D. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasilnya. Oke teman-teman, yang kedua, pengurangan pecahan.
Berarti yang sudah saya katakan tadi bahwa pengurangan dan penjumlahan itu sama. Cuma sama dalam hal apa? Dalam hal operasinya. Cuma dia akan berbeda pada hasil akhirnya. Misalkan untuk A per B kurang C per D sama dengan, penyelesaiannya bagaimana? Sama dengan penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya. A kali D, kemudian B kali C yang merupakan penyebut pertama ya, penyebut pertama dan pembilang kedua. Itu B kali C, sini tandanya kurang ya, bagi, nah untuk menyamakan penyebutnya dia sama dengan penjumlahan, sama dengan penjumlahan itu B kali dengan D. Nah di sini kita bisa peroleh hasil akhirnya. Kemudian kita beranjak ke perkalian pecahan. Nah, pada perkalian pecahan itu saya kasih contohnya, misalkan A per B dikali C per D. Dengan jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, maka ini yang dinamakan sebagai perkalian pecahan. Nah, operasinya seperti apa? Nah, operasi perkalian pecahan itu dimana pembilang kali dengan pembilang, penyebut kali dengan penyebut. Jadi teman-teman, dia itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, dimana yang kita harus samakan dulu penyebutnya. Sedangkan perkalian pecahan tidak, dia itu walaupun penyebutnya berbeda tetap tidak perlu disamakan, langsung saja, yaitu perkalian pecahan mana A kali C B kali D ya, C B kali D. Nah di sini sudah bisa kita peroleh hasil akhirnya seperti apa. Oke, kemudian 4, pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan ini sebetulnya dia sama saja dengan perkalian pecahan. Kan A per B dibagi C per D. Nah, saya tegaskan bahwa jika teman-teman temukan bilangan seperti ini, maka itulah yang dinamakan dengan pembagian pecahan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa pada operasi pecahan, dalam hal ini adalah pembagian pecahan, itu dia agak sedikit berbeda dari perkalian dalam hal operasinya, dimana dia ini dibalik. Dalam artian tadi pada perkalian pecahan penyebut dikali langsung dengan penyebut, kemudian pembilang dikali langsung dengan pembilang, sedangkan pembagian pecahan tidak. Nah teman-teman, pembagian pecahan ini memiliki operasi yang agak sedikit berbeda dengan perkalian pecahan, dimana dia ini dibalik, yaitu A kali D B kali C. Pembilang pertama dikali dengan penyebut kedua, kemudian nah teman-teman, pada pembagian pecahan ini operasinya dia agak sedikit berbeda dengan perkalian pecahan, dimana dia ini dibalik ya. Karena kita lihat pada perkalian pecahan yaitu langsung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan pembagian pecahan itu dikali silang ya, tidak dibagi, dikali silang untuk memperoleh hasilnya, dimana pembilang pertama dikali penyebut kedua ya, kemudian penyebut pertama dikali pembilang kedua. Caranya A kali D dibagi B
kali T. Nah, itu kita bisa peroleh hasil akhirnya seperti apa. Oke teman-teman,